Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ad-da'watu ala man hadzal fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang pertama-tama, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Dengan nikmat keduanya lah membuat kita masih dapat berkumpul di majlis yang insyaallah berkah ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus satu malaikat untuk menghitung rintik demi rintiknya hujan. Namun malaikat tersebut tidak bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita. Yang kedua kalinya, salawat serta salam, salawat tercurahkan salam, salawat berhadiahkan salam selalu kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling perhatian kepada umatnya. Siapakah beliau? Tak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan keluarga beliau. Yang mana Nabi Muhammad rela mengorbankan istri-istri beliau. Yang mana Nabi Muhammad rela mengorbankan sahabat-sahabat beliau demi tegaknya kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan nikmat paling banyak diharap-harapkan banyak orang, karena dengan harta seseorang dapat menunaikan segala kebutuhan mereka. Harta juga dapat membuat seseorang itu bahagia ataupun sengsara, tergantung bagaimana ia memanfaatkannya. Kalau ia menurunkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, maka keberkahan dan kebahagiaan akan menghampirinya. Dan juga sebaliknya, jikalau harta tersebut digunakan untuk bermaksiat dan melakukan transaksi di jalan yang Allah tidak ridai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebahagiaan dan keberkahan tersebut. Yang harus kita perhatikan dan harus kita garis bawahi ialah berapa banyak manusia yang telah tertipu oleh harta yang mereka miliki. Bahkan mereka menjadikan harta tersebut sebagai sandaran hidup, tidak peduli halal atau haram. Mereka juga tidak sadar bahawa harta yang mereka miliki itu adalah fitnah jikalau tidak digunakan sebenar-benarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana bunyi sabdanya ialah inna likulli ummati fitnah wa fitnatu ummati almal. Yang mana artinya sesungguhnya umat itu pasti mendapatkan fitnah, dan fitnah umatku itu adalah harta, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya harta yang banyak jika kita tidak bisa menggunakannya untuk keuntungan akhirat, sedangkan tujuan kita hidup dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Padahal jika harta yang kita sedekahkan diperoleh dengan cara yang halal, maka harta tersebut akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang tersebut dari mana berasal, dari mana harta itu dikeluarkan. Dan juga sebaliknya, jika harta tersebut digunakan dengan cara yang haram, maka ia akan diazab. Yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang dunia, beliau menjawab, halaluha hisabu wa haramuha azabu. Yang mana artinya halal akan dihisab, haram akan diazab. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bersedekah. Bersedekah sangat dianjurkan, karena dengannya lah membuat kita dapat membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu dan yang membutuhkan. Janganlah takut berkurang ketika kita bersedekah, karena harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah kurang, bahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman,
Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang mana artinya, dan apa saja yang kau infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ma naqasa malumin sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Yang mana artinya, janganlah takut berkurang ketika kita bersedekah, karena harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah kurang, tapi akan bertambah, bertambah dan bertambah. Bisa kita bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat bertambah sebanyak 3 kali, menunjukkan hal tersebut akan betul-betul terjadi. Diceritakan pada suatu hari, ada seseorang yang datang ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Melihat pengemis tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah meminta kepada istrinya Sayyidatuna Fatimah al-Zahra untuk memberikan kepada pengemis tersebut uang sebanyak 6 dirham yang mereka miliki. Kemudian ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib sedang berjalan-jalan, beliau melihat ada seseorang yang ingin menjual untanya. Lalu beliau bertanya kepada orang tersebut, "Berapakah harga unta ini?" Dia menjawab, 140 dirham. Lalu Imam Ali berkata, "Maka jual saja kepadaku, tapi beri waktu aku 1 minggu untuk membayarnya." Orang itu pun setuju. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib pulang ke rumahnya dan mengikat unta tersebut di depan rumah. Tidak lama kemudian ada seseorang yang datang ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Talib menawar unta tersebut untuk dibeli. Beliau pun menjualnya dengan harga 200 dirham. Hingga setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib segera membayar utang beliau yang 140 dirham tadi. Hingga hasil dari penjualan unta tersebut, beliau masih memiliki uang sebanyak 6 dirham hasil penjualan unta tersebut. Lalu beliau pulang ke rumahnya dan memberikan uang tersebut kepada istrinya. Seraya berkata, "Dialah janji Allah melalui lisan nabinya. Man ja'a bi hasanati falahum asyrun amsalihah." Yang mana artinya, bahawa siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali lipatnya. 6 dirham yang beliau sedekahkan tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 60 dirham, yaitu 10 kali lipat banyaknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang pengemis yang datang kepada kita, hendaknya kita memberinya sesuai kemampuan kita. Hati-hatilah kepada pengemis yang baru saja datang kepada kita. Mungkin saja itu malaikat yang Allah Subhanahu wa turunkan untuk menguji kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja ceramah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.